Akademi Bisnis Indonesia. Perkenalkan, nama saya Maulida Karisma. Saya Kevin Amatullah. Saya Dehaira. Saya Nani Telopadua. Saya Dangaliti Ogina Putri, sesuai dengan tugas mata kuliah kami, Perencanaan Bisnis dan Kewirausahaan. Dengan judul Pengaruh Bisnis Apartemen Beleza Saat Pandemi dan Sesudah Pandemi. Dengan dosen pengajar, Dr. Haja Maria Dwi Puspasari, SH, MM. Oh iya, sebelum kita tur di apartemen Beleza ini, jangan lupa untuk like, Comment and subscribe. Let's go. Selamat siang Kakak. Aku Yana dan kawan-kawan kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia Kakak nih. Oke, sebelumnya boleh tahu dengan Kakak siapa? Dengan Nur Hasana. Oke, dengan Kakak Nur Hasana teman-teman. Oke Kakak, oke baik. Kalau boleh tahu, Kakak di sini jabatannya sebagai apa? Sebagai CSO. Oh CSO ya. Itu kayak OB. Oh kayak OB ya, wah luar biasa sekali Kakak ini. Oke Kakak, untuk sebelumnya boleh tahu tugasnya Kakak apa aja? Tugasnya sih kayak bersih, terus sama mempersiapkan karyawan-karyawan sini, teman-teman, gitu. Terus itu Wah luar biasa banget ya teman-teman Kakak ini. ngantar dokumen. Oh ngantar dokumen, jadi nggak hanya berfokus satu ngerjain ini itu aja. Nah, tetapi juga merangkum semua, membantu mengantar dokumen dan sebagainya. Seperti itu teman-teman. Oke, terkait semua itu Kakak yang aku tanya-tanya tadi. Nah, akhir-akhir ini kan kita ada pandemi ya, COVID-19. Oke, untuk Kakak sendiri pasti ada perbandingan dong sebelum kejadian COVID sama yang pandemi sekarang. Kegiatan sehari-harinya Kakak keganggu nggak kerja? Keganggu banget sih, cuman kayak pengeluaran karyawan sama pengeluaran gaji. Oh iya ya, berpengaruh ya. Oke, sebelumnya Kakak udah berapa lama di Beleza ini? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Wow, luar biasa sekali teman-teman, lumayan lama ya. Kira-kira dampaknya ke Kakak sendiri kayak tadi itu pengurangan ke Kakak pribadi, entah itu ke gaji Kakak tadi, mohon maaf, sama biasanya bebas beraktivitas itu jadi terganggu nggak sih? Keganggu banget sih. Keganggu banget. Jadinya kayak apa sih, kayak gajinya tuh kurang, terus cuma itu aja sih. Iya, kadang kayak beraktivitas Iya. apa harus Pakai masker. Harus pakai masker ya. Iya, terus kurangnya beradaptasi sama orang. Iya, interaksi harus dikurangin juga ya, jaga jarak ya. Nah, pasti ada beberapa hari di rumah kan atau di lockdown gitu ya Kakak ya. Yang dikeluarin dari pemerintah kemarin lockdown. Saat di rumah Kakak WFH nggak sih? Sempat WFH di rumah nggak sih? Sempet sih ya. Sempat ya. Jadi gimana tuh aktivitas sehari-harinya gimana tuh? Iya. Kakak? Aktivitasnya sih kurang sih karena aku Iya ya. kayak nggak ada aktivitas lagi. Ya di rumah aja gitu. Di rumah aja gitu ya. Tapi ada kegiatan. Tapi tetap ya dikeluarin salarinya
Iya, tetap ya, luar biasa untungnya ya guys ya. Oke, maaf boleh Kak Bu Kakak. Untuk dampak perekonomian, mohon maaf sih mungkin agak sensitif ya teman-teman ya. Untuk kakak sendiri apakah sangat parah atau gimana gitu? Yang sebelumnya lumayan, pengeluaran ini mendukung dengan sehari ditambah pandemi Kayak kurang mendukung banget. iya apa-apa tuh harus dikurangi nih kakak ya sesuai Apalagi ini. kebutuhannya lebih banyak. Lebih banyak ya, setelah pandemi sekarang dikurangi lagi harus lebih hemat-hemat, sama kayak kita juga mahasiswa. Oke, pesan untuk para pekerja nih kakak di luar sana, khususnya yang memiliki kewirausahaan, yang berbisnis sendiri atau buka toko pribadi yang bekerja di luar sana, pesan kakak apa nih? Pesannya sih apapun yang terjadi tetap semangat, terus tetap bersyukur. Udah itu. Oke kakak, oke makasih sebelumnya kakak atas waktunya. Oke teman-teman, sekian dari aku wawancara Kak siapa tadi? Kak Nur Hasanah Cantik. Terima kasih Kak Nur Hasanah atas waktunya. Bye bye. Selamat siang, kebenaran nama saya Kevin sebagai host di sini Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa di sini? Bapak Sadap. Oh Bapak Sadam. Oke, kalau boleh tahu Bapak jabatan di apartemen Beleza ini itu apa? Saya sebagai anggota security. Oh sebagai anggota security, oke. Sebenarnya boleh tahu nih tugas Bapak sebagai security di apartemen Beleza ini itu apa aja sih kira-kira? Ya, untuk tugas security ya untuk pengamanan, kawan di luar area. Berarti mengamankan situasi di apartemen Beleza ini lah ya. Oh, untuk sistem kerja berarti di sini shift-shiftan Pak? Oh shift-shiftan, oke. Oh ada dua shift berarti ya, shift pagi shift malam ya. Oh terkait itu kan akhir-akhir ini kita nih ada pandemi ya Pak ya. Terus dari pandemi ini kira-kira pasti ada perbandingan dong. Gitu, perbandingan dari sebelum dan sesudah pandemi sehari-hari dari pendapatan atau lainnya kan. Sebelumnya udah kerja berarti 2 tahun di sini atau berapa tahun Pak? Udah kurang lebih 2 tahun. Oh kurang lebih 2 tahun. Oh, oke. Kira-kira dampaknya ke Bapak itu apa aja sih dari pandemi ini? Pandemi itu dapat terbesar ekonomi sih. Ekonomi pasti ada, mungkin ada yang dari biasa kita kebutuhannya pas tiba-tiba berkurang, pasti ada aja dong yang pengen dilakuin gitu ya. Nah pasti ada beberapa hari nih Pak dari dampak pandemi atau lockdown ini ada namanya work from home atau dirumahkan gitu, yang dikeluarkan pemerintah. Kesibukannya ketika WFH ini Bapak itu apa aja sih? Gitu. Bukan sih, biasanya di rumah nganggur sih. Oh, berarti nggak ada kegiatan lah ya Pak, berarti emang benar diam ikut anjuran pemerintah yang dikeluarkan. Oh, boleh tahu kalau dampak perekonomian dari Bapak sendiri apakah sangat parah atau gimana Pak saat pandemi atau sesudah pandemi ini perbandingannya? Untuk perbandingan sih lumayan berasa juga ya Pak. Soalnya ya, biasanya dapat sekian, kurang. Oh, alah. Misalnya nih, saya pengen tahu untuk Bapak pesan untuk para pekerja di luar sana, khususnya yang memiliki kewirausahaan dari Bapak atau pribadi itu apa aja sih buat di luar sana? Yang saya sih yang penting kalau yang udah kerja, pertahanin pekerjaannya, jangan sampai keluar atau bingung juga cari kerjaan yang lebih susah, masih seperti ini, banyak penularan, jadi untuk lapangan kerja juga sulit. Jadi ekonomi Pasti di luar sana pasti ada juga dong yang membuka usaha atau kewirausahaan. Pesannya untuk kewirausahaan di luar sana untuk semakin bertahan di saat era pandemi atau sesudah pandemi ini, kira-kira apa aja sih yang punya usaha? Apa yang harus dikreatifkan? tambah inovasi aja sih. Oh gitu, tambahin ide-ide kali ya Pak ya. Oh gitu. Oke, terima kasih Bapak udah mau diwawancara kali ini. Oke, gitu aja wawancara dari saya sendiri Kevin sebagai host. Terima kasih dan selamat siang. Saya dengan Olivia sebagai host di sini. Mohon ingin bertanya sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya dengan Daira Baik, Ibu Dehera. Kalau boleh tahu jabatannya apa ya Bu? sebagai tenant relation. Tenant relation. Sebelumnya tugas untuk tenant relation itu apa ya? Untuk tugasnya pertama itu handle komplain. Handle komplain itu termasuk dari penghuni. Handle komplain seperti
ada bocor, ada keluhan lain, terus menerima paket, surat, itu aja sih. Terkait semua itu, akhir-akhir ini kan kita ada pandemi ya Bu ya. Pasti ada perbandingan dari kegiatan sehari-hari serta pendapatan. Karena adanya pandemi ini, sebelumnya udah kerja berapa lama Ibu di sini? Saya sudah 6 tahun di sini. Oh, udah lumayan ya, 6 tahun. Kira-kira dampaknya apa nih Bu setelah ada pandemi di sini? Dampaknya untuk saya sempat ada WFH, jadi seharusnya tuh jadwal tenant relation itu 61, jadi 6 hari kerja 1 hari libur. Semenjak ada kondisi COVID ini, tenant relation itu dibuatkan jadwal jadi 52, jadi 5 hari kerja 2 hari libur kita. Karena kan yang 1 harinya itu WFH. Jadi ada perubahan libur gitu. Ada perubahan di jam kerja. Oke, nah pasti ada nih beberapa hari yang dirumahkan karena adanya lockdown. Kesibukannya apa Bu saat di rumah? Kalau untuk kesibukannya masih tetap sama ya Mbak, cuma bedanya menangani keluhannya ya by phone aja sih. Gitu aja sih ya, bisa jadi Maaf nih Bu, kalau misalnya karena kita lagi ada pandemi, ngaruh nggak di perekonomian Ibu? untuk perekonomian pasti sangat berpengaruh ya Mbak. Mengingat WFH juga kan di dalam pemasukan itu kan ada pemotongan gaji gitu kan, jadi itu sangat berdampak sih untuk pemasukan saya. Pesan untuk para pekerja di luar sana, khususnya yang memiliki kewirausahaan akibat adanya pandemi ini, kalau boleh tahu apa ya Bu masukannya? Kalau untuk saya, kalau untuk pedagang-pedagang seperti makanan misalnya ya, mungkin bisa divariasikan lagi. Kayak misalnya sebelum pandemi cuma dagang misalnya di depan rumah gitu. Kita juga bisa menggunakan sosial media gitu Mbak, kayak yang biasa anak muda sekarang kan kalau jualan tuh by Instagram atau kita bisa lewat Shopee, lewat Tokopedia kayak gitu kan, kita daftarin ke e-commerce kayak gitu. Jadi by online sekarang Iya, ya. jadi lebih banyak by online sih zaman sekarang. Itu aja sih. Oke, baik Bu, terima kasih ya atas wawancaranya. Sama-sama. Selamat siang Ibu, saya dengan Dewi Hera dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia. Selamat siang. Di sini saya sebagai host mau bertanya nih Bu, sebelumnya dengan Ibu Nur Hasanah, kalau boleh tahu Ibu Nur Hasanah ini di Apartemen Beleza sebagai apa jabatannya? Marketing galeri ya. Sebelumnya boleh tahu Bu, tugas dari marketing galeri itu apa aja? Ya paling ya kayak misal mencari sewa menyewa atau jual beli dari orang-orang yang memang lagi cari-cari apartemen di sini sih. Jadi sewa menyewa dan jual beli apartemen. Betul sekali. Ya. Terkait pekerjaan ini Bu, di keadaan ini kan kita kan mengalami situasi pandemi ini, COVID-19 ini. Nah, Ibu pasti ada perbandingan kan Bu dari kegiatan Ibu sehari-hari sebelum COVID dan sesudah COVID ini. Itu pastinya ada, dan memang dari perusahaan pun juga agak online ya. Dari mungkin kita juga ada WFH juga selama beberapa hari ini kan, kita dalam seminggu itu beberapa karyawan itu ada 2 hari WFH gitu. Jadi memang ya lumayan berasa juga sih selama ini. Nah, Ibu sendiri sudah bekerja berapa lama sih Bu? Kalau bekerja sih sudah hampir 13 tahun. Oh, sudah 13 tahun. Kira-kira pandemi ini dampaknya untuk Ibu sendiri sebagai marketing apa sih?
Untuk saya sendiri untuk penjualannya lebih menurun, sangat menurun itu aja sih. Karena kan dari penjualan menurun, otomatis dari perusahaan kami pun juga, dan itu mempengaruhi juga karyawan-karyawan lain dari mulai gaji, pendapatannya gitu. Nah, pasti kan ada beberapa yang dirumahkan Ibu. Kegiatan Ibu apa aja sih selama dirumahkan? Ya paling ya seperti biasa di rumah WFH, tapi kan tetap monitor untuk pekerjaan tetap ya, nggak lepas dari pekerjaan juga. Dan memang ada beberapa usaha-usaha yang memang kita usahakan di rumah, bantu-bantu untuk keuangan gitu. Yang penting ada pemasukan gitu Betul, ya. betul sekali. Maaf Ibu, mau tanya sedikit. Kalau untuk dampak perekonomian untuk Ibu dan keluarga, Kalau untuk perekonomian sih ya gimana ya, susah juga untuk dibicarakan ya. Kalau untuk dampaknya pastinya lumayan, kita terkena dampaknya juga dari keuangan dari saya sendiri, terus juga dari termasuk suami juga gitu kan. Memang suamiku juga kan memang ada usaha, dan memang ya semenjak COVID ini memang agak-agak kurang stabil. oke. Nah, pesan untuk para pekerja di luar nih, khususnya yang memiliki kewirausahaan, dari Ibu pribadi nih apa sih? Maksudnya seperti gimana? Pesan-pesan dalam menghadapi situasi pandemi ini, wirausahawan tuh harus seperti apa sih supaya kegiatan kewirausahaannya dia tuh masih tetap stabil gitu. Ya untuk itu ya cuman hanya semangat dari mereka aja sih. Terus juga memang ada usaha-usaha yang memang harus mereka pikirkan bagaimana jalannya, gimana caranya dia memang harus tetap bangkit. Meskipun memang di pandemi ini banyak memang semua itu dari penjualan, semua dimanapun itu pasti Mengalami keturunan yang jadi memang tetap jangan sampai down. Oke. Ibu terima kasih sebelumnya sudah mau meluangkan waktu untuk saya wawancara. Ya, sama-sama. Dan terima kasih. Untuk kesimpulan vlog kali ini adalah menjadi pengusaha yang sukses tidak akan jauh dari usaha dan kerja keras yang maksimal, dan jangan lupa didampingi dengan doa. Proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul resiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertai, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Untuk vlog kali ini kita sudahi dulu ya Sobat Milenial. Sebelumnya, terima kasih untuk dosen kami, Dr. Hajah Maria Dwi Puspasari, SHMM. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video kami. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih Sobat Milenial, sampai jumpa, bye.